sekarang udah kelihatan? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Belum? Sekarang sudah, Bu. Baik. Kalau saya ini pindah nggak? Belum, Ibu. Sudah, Bu. Enggak ya, enggak. Ya udah. Ya, saya nggak usah digedekan ya kalau gitu ya, karena nggak kelihatan tadi. Nanti PPT-nya saya share di Leads. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang pengantar kesehatan komunitas ya. Namanya juga pengantar, berarti nganterin kalian menuju komunitas seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti untuk insya Allah pelan-pelan kalian akan memahami terkait keperawatan komunitas seperti itu ya, pelan-pelan ya maksudnya, karena keperawatan komunitas ini nanti ada keperawatan komunitas 1 dan keperawatan komunitas 2. Jadi kalau langsung bisa melahapnya juga nanti nggak bisa, seperti halnya misalnya kalian makan donatnya besar gitu ya, gitu kan langsung masuk ke mulut pasti nggak bisa, harus sedikit demi sedikit dinikmati seperti itu sehingga rasanya akan terasa di lidah seperti itu, jadi lapar ya gitu. Nah seperti itu keperawatan komunitas. Nah tentunya keperawatan komunitas ini berbeda dengan keperawatan yang lainnya seperti itu, karena di sini kita komunitas itu bisa komunitas ini tidak hanya masyarakat ya, komunitas ini bisa ke masyarakat, bisa sekolah, maupun bisa ke perusahaan, tempat kerja, seperti itu. Nah, kalau yang di tempat kerja itu namanya OHN nanti istilahnya, yaitu Occupational Health Nursing, seperti itu. Jadi mungkin di antara kalian ada yang pengen, aku pengen jadi ini bekerja di suatu perusahaan, misalnya perusahaan tambang gitu ya. Nah di sana kan ada tenaga medisnya, ada perawatnya gitu. Nah itulah perawat komunitas. Nah itu perawat OHN, Occupational Health Nursing. Ada teman saya, teman S2 itu dia bekerja di perusahaan seperti itu. Jadi setelah lulus S2 beliau tidak ke pendidikan, tetapi tetap bekerja di perusahaan tersebut, jadi perawat di sana, gitu ya. Atau mungkin di UKS seperti itu. Nah di UKS itu juga adalah perawat komunitas seperti itu. Nah kalau di masyarakat kan di bawah naungan ini ya Dinas Kesehatan. Tapi sekolah juga di bawah naungan Dinas Kesehatan, begitu juga perusahaan seperti itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti semester tahun depan kan sudah harus mikirin terkait skripsi ya gitu. Nah, kalau misalnya pengen komunitas, nah komunitas di sini tidak harus terjun masyarakat gitu, tapi bisa di sekolah maupun di perusahaan. Seperti saya, kalau saya itu bidangnya adalah anak usia sekolah. Jadi skripsi saya maupun karya ilmiah akhir spesialis saya itu di dunia sekolah gitu. Jadi saya ngambil datanya itu adalah data di sekolah, bukan di masyarakat, seperti itu, gitu ya. Begitu juga ada juga teman saya ambil di PT apa gitu. Jadi dia ambil data-datanya itu di perusahaan itu, di PT gitu ya. Nah, di sini keperawatan komunitas itu pelayanan keperawatan profesional ya. Tujuannya untuk menekan kelompok resiko tinggi untuk mencapai derajat kesehatan optimal. Ya. Apa saja? Dengan meningkatkan kesehatan, mencegah penyakit, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Seperti itu ya. Tentunya dalam melaksanakan praktek keperawatan komunitas ini kita tidak bisa berdiri sendiri, ya, harus bekerja sama. Harus mencari mitra, ya, mitranya itu misalnya kita praktek di
masyarakat gitu ya, kita sebagai perawat di masyarakat. Berarti kita harus kerjasamanya dengan siapa aja. Tentunya dinas kesehatan, puskesmas, kecamatan, Pak Camat atau Bu Camat lah gitu ya, pihak kecamatan, kemudian pihak kelurahan, RW, RT, kader. Nah itu adalah mitra-mitra kita. Kita nggak bisa bekerja sendiri seperti itu. Beda dengan kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit kan ya udah ada pasien datang, berarti kita bekerja samanya kan dengan tenaga-tenaga medis yang ada di sana ya, seperti itu. Nah, kalau di komunitas kita harus mencari mitra tersebut untuk mensukseskan tujuan-tujuan kita, seperti itu. Gitu juga kalau di sekolah, mitra kita apa? Selain dinas kesehatan dan puskesmas, juga dinas pendidikan, kemudian kepala sekolahnya, dan guru-guru yang tentunya sangat membantu mensukseskan tujuan kita, seperti itu. Nah, kalau perusahaan ya selain dinas kesehatan dan puskesmas juga pimpinannya gitu. Jadi istilahnya kalau kita mau terjun di keperawatan komunitas itu adalah pegang kepalanya gitu. Pegang kepalanya karena kita istilahnya adalah orang baru di suatu tempat tersebut. Kita bekerja sama dengan mitra seperti itu, insya Allah orang-orang tersebut, klien-klien kita sedikit demi sedikit akan yakin dengan kita, gitu. Kita harus punya mitra, makanya nanti kalau kalian praktek di keperawatan komunitas, semoga tahun depan udah nggak pandemi ya, sehingga kalian bisa merasakan praktek di masyarakat, karena kakak tingkat kalian tahun ini dan tahun kemarin tuh tidak praktek langsung ke masyarakat, ya praktek langsung, tetapi prakteknya itu di sekitar rumah mereka gitu. Nah kalau sebelum pandemi itu prakteknya di suatu RW, di Grogol Depok ya, bukan Grogol Jakarta sana, di Grogol. Jadi di satu tempat kalian ada sewa posko, bisa bareng-bareng seperti itu gitu ya. Nah di situ jadi bekerja sama dengan kader, ngajak-ngajak masyarakat untuk kumpul melakukan implementasi itu dengan halo pakai toa musola, dengan jemput bola, datengin itulah di masyarakat seperti itu gitu ya. Dan yang paling harus diingat adalah di komunitas ini tidak seperti membalikkan telapak tangan. Apa tuh maksudnya? Kita obatin, besok sembuh, kita obatin 2 hari lagi, 3 hari lagi, seminggu sembuh. Tidak seperti itu. Karena di komunitas ini adalah kita meningkatkan kesehatan. Nah, komunitas ini kita ada beberapa intervensi. Nanti saya akan jelaskan di bawah seperti itu, gitu ya. Nah, di sini kita salah satunya yaitu melakukan promosi kesehatan. Nah, kalian sudah belajar ya mata kuliah Promkes. Nah, nanti itu dibuka lagi apa sih metode-metode dalam melakukan promosi kesehatan, bagaimana sih caranya, seperti itu. Maka dari itu di lab kali ini di komunitas diminta untuk membuat SAP, SOP. Tujuannya untuk apa? Kalian supaya memahami, supaya bisa, sehingga nanti ketika praktek klinik komunitas sudah mahir, lebih mahir lagi ketika nanti kalian profesionals. Nah, itu lebih mahir lagi seperti itu, gitu ya. Nah, kalau promosi kesehatan seperti contohnya merokok gitu ya, berhenti merokok karena dia udah habitnya ya, kebiasaan dari dulu lingkungannya seperti itu, merokok, kita ngasih tahu penyuluhan sekali tentang bahaya merokok. Mungkin hari itu ketika kita menjelaskan akan tertanam, oh iya merokok itu gini-gini loh resikonya. Tapi karena lingkungannya tidak mendukung, ya mungkin habit yang merokok tetap ada seperti itu. Makanya tugas dari perawat komunitas adalah mengingatkan, ingatkan lagi. Nah, metode-metodenya apa? Nah, coba lihat lagi di Promkes. Tidak harus tidak harus pencast seperti itu. Mungkin bisa poster, leaflet seperti itu, gitu ya.
media-medianya. Nah, di keperawatan komunitas sendiri ini ada suatu lingkaran gitu ya, ada dibutuhkan manusianya yang nanti akan meningkatkan kesehatan, dan manusianya ini adalah bisa individu, keluarga maupun kelompok di komunitas ini kompleks gitu ya. Gitu. Kemudian lingkungannya pun juga unik ya. Kita udah belajar ya di mata kuliah apa ya di tingkat 1 bahwa dibutuhkan biopsikososial, kultural, spiritual gitu ya dalam masuk ke suatu lingkungan yang baru seperti itu. Gitu. Pun juga mungkin di mata kuliah psikobudaya kemarin yang dengan Bu Sri Murni itu dibuka lagi, diingat-ingat lagi, oh ternyata manusia itu unik, bagaimana budaya-budayanya seperti itu. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya bertemu dengan masyarakat yang berbeda budayanya dengan kita. Ya. Nah, ini butuh kerjasama ya, koordinasi seperti itu. Makanya nanti kalian di praktek klinik itu nanti belajar koordinasi kerjasama, mensinkronkan waktu antara kalian, kader, RT, RW, maupun puskesmas, kelurahan seperti itu. Untuk apa? Untuk melakukan suatu kegiatan, untuk melakukan suatu implementasi seperti itu, gitu ya. Nah, ini seperti tadi yang sudah saya jelaskan, kader itu sangat penting dalam mensukseskan perawat komunitas. Nah, di mana kader itu adalah tenaga sukarela ya, tentunya berasal dari masyarakat, dipilih dan mendapat kepercayaan masyarakat. Nah, kader-kader ini ada pelatihan kader gitu. Misalnya kader posyandu, tidak serta-merta dia hanya bertugas nimbang gitu. Nah, seharusnya ada pelatihan kader. Nah, nanti kalian akan belajar di semester depan di komunitas 2 itu terkait posyandu. Posyandu itu gimana sih? Posyandu itu harusnya bagaimana? 5 meja. 5 meja itu apa aja sih? Nah, itu kita kalian belajar seharusnya melakukan pelatihan ke kader. Gitu. Jadi kader komunitas, kader posyandu, kader pospindu itu tidak hanya nimbang aja, nyatet, tapi ada tugas yang lain. Nanti kita pelajarin di posyandu ya. Nah, pelatihannya banyak gitu. Jadi ilmunya banyak. Jadi menjadi kader dia paham juga terkait kesehatan gitu. Karena kalau kayak perawat puskesmas kan nggak banyak ya seperti itu, di mana dia harus terjun ke masyarakat, misalnya puskesmas kelurahan seperti itu. Satu kelurahan kan banyak ya warganya ya, kalau RW-nya juga banyak. Nah, kalau misalnya seharusnya itu misalnya program kerja, misalnya hari ini penyuluhan di sini, hari ini penyuluhan di sini, dan itu pun nggak hanya penyuluhan seharusnya, tetapi kegiatan-kegiatan lainnya, implementasi yang lain, pemeriksaan kesehatan seperti itu. Namun jumlah perawatnya kan minimal ya seperti itu. Oleh karena itu kita minta tolong ke kader gitu, mendata kesehatan warga seperti itu. Oleh karena itu dilatihlah seperti itu ya, membantu meningkatkan kesehatan, tetapi juga berada di bawah naungan pengawasan kita. Nah, ini syarat-syarat kader, tentunya tempat tinggal di wilayah yang bersangkutan, jangan sampai di kader kelurahan Limo, tapi tinggalnya di Tanjung Priok, jauh. Nanti kalau misalnya ada warga yang butuh segera bantuan terkait kesehatan, misalnya, aduh ini pusing, pengen ditensi gitu ya. Nah, itu dari Tanjung Priok ke Limo kan butuh waktu, kecuali pakai itu ya, pintu ajaib Doraemon kemana saja, tapi ya itu kan hanya khayalan ya seperti itu. Kemudian cukup waktu untuk melaksanakan tugas sebagai kader. Jadi jangan sampai kadernya ini seorang yang sibuk bekerja seperti itu. Nah,
Bisa sih kalau misalnya seorang yang bekerja menjadi kader, tapi harus dibalikkan juga, ditanyain sanggup atau enggak, karena tugas kader tidak hanya mencatat aja, tetapi lebih dari itu, mengetahui kesehatan warga, bahkan sampai penyuluhan gitu. Nah, ini yang paling penting, bekerja secara sukarela, jadi imbalannya hanya dari Allah seperti itu. Karena tidak ada gaji gitu, kecuali mungkin dari RT atau RW-nya ada iuran seperti itu ya, ada iuran bulanan yang ditujukan untuk kader. Nah itu adalah dikembalikan lagi ke wilayah tersebut, tapi tidak ada gaji tertentu dari pemerintah untuk kader, itu tidak ada. Dan yang paling penting bisa baca tulis seperti itu. Nanti kalau nggak bisa baca tulis, kalau disuruh nulis nggak bisa gitu. Dan tentunya diterima masyarakat, dia kadernya ini disukain. Dan sampai seorang yang masyarakat nggak suka sama dia, tetapi dijadikan kader. Alasannya nggak ada orang lagi, yang lainnya pada sibuk bekerja, nggak bisa seperti itu. Harus yang bisa diterima oleh masyarakat. Karena kalau kita kadernya mau mengadakan penyuluhan dan nggak diterima masyarakat, nanti masyarakat datang sih mungkin datang, tapi dengan tidak senang gitu ya, berkecil hati gitu. Nah di sini ya, peran kader bisa posyandu maupun luar posyandu ya, jadi peran kader banyak merencanakan, bikin kegiatan gitu, menentukan masalah, memberikan informasi, motivasi masyarakat, menggerakkan masyarakat, seperti halnya dengan situasi pandemi ini. Kader-kader menggalakkan, ayo pakai ini masker kalau kemana-mana, cuci tangan, nggak boleh berkerumun seperti itu. Itu tugas kader, memberikan pelayanan kesehatan, pencatatan pelaporan, melakukan pembinaan keluarga, dan tentunya tugas-tugas ini adalah di bawah pengawasan kita. Makanya ada yang namanya pelatihan. Pelatihan itu yang ngadain kita sebagai seorang perawat, ya. Nah ini mungkin perbedaan ya antara perawat komunitas dan perawat klinik. Nah perawat klinik ya udah di rumah sakit gitu lah ya tempatnya ya, maupun di klinik. Nah kalau perawat komunitas bisa di puskesmas, rumah, sekolah, perusahaan-perusahaan, panti. Oh ya tadi saya lupa satu lagi, perawat komunitas itu bisa di panti Werda ya gitu. Ini berhubungan dengan lansia seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau skripsi, ambil data terkait gerontik di panti boleh. Nah itu masuk ke komunitas itu. Mungkin sekarang udah mulai terpikir, aku pengen jadi ini aja lah, kerja di suatu perusahaan tambang gitu ya. Misalnya ini biasanya para laki-laki nih, Muhammad Fatur mungkin pengen jadi perawat di perusahaan aku gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki, perempuan juga bisa seperti itu. Nah orang yang dilayanin siapa? Pasiennya. Nah kalau perawat klinik tentunya orang yang sakit, ya orang yang sudah sakit sampai dengan orang yang sudah meninggal. Nah kalau perawat komunitas justru ini adalah pasiennya adalah orang yang sehat gitu. Ada juga orang yang sakit dan meninggal. Nah yang susah itu adalah ini kalau sasarannya adalah orang sehat, karena dia merasa sehat. Kenapa harus dikasih penyuluhan? Kenapa harus dikasih ini itu? Karena merasa sehat seperti itu. Padahal, nah kita perawat komunitas ini adalah mencegah, ya, mencegah gimana sih biar nggak sakit seperti itu. Makanya kita melakukan yang namanya promosi kesehatan, gitu, ya. Dia nih ruang lingkupnya, kalau perawat klinik kuratif rehabilitatif tadi ya yang sudah sakit. Nah kalau di komunitas di sini mulai dari promotif, preventif, kuratif, rehabilitasi maupun resosiasi seperti itu. Mengembalikan ke keadaan yang semula seperti sebelum sakit seperti itu. Nah fokus kalau perawat klinik itu rasa aman. Gimana sih biar aman ketika sakit? Nah, kalau komunitas meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit. Mungkin diingat-ingat mindset kita bahwa perawat komunitas itu adalah meningkatkan kesehatan
mencegah penyakit. Itulah perawat komunitas ya. Jadi nanti ketika kalian praktek klinik komunitas, ya mungkin tahun depan ya, masih tahun depan, tapi nggak apa-apa, saya ingatkan dari sekarang. Yang sering kali mahasiswa tanya tuh, Bu, di sini nggak pada sakit, nggak ada yang punya penyakit, diabetes nggak ada, hipertensi nggak ada, ini nggak ada. Loh, kita kan perawat komunitas, sasarannya tidak hanya orang yang sakit, tetapi orang yang sehat, seperti itu ya. Jadi nggak usah bingung bahwa di daerah tersebut tempat praktek sehat semua. Alhamdulillah sehat semua ya gitu. Nah, sasarannya kalau perawat klinik itu individu saja. Nah, komunitas seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mulai dari individu, keluarga, kelompok khusus sampai masyarakat. Kelompok khusus ini bisa ibu hamil, gitu, ibu hamil menyusui, para penyandang disabilitas, seperti itu. Itulah kelompok khusus, gitu ya. Nah, ini ada prinsip-prinsip komunitas, seperti halnya dengan prinsip etik ya. Nanti diingat-ingat lagi, ada bermanfaat, otonomi, keadilan, prinsip-prinsip etik. Jadi prinsip-prinsip etik itu tidak lepas dari etik itu, kalau nggak salah mata kuliah KDK ya, itu tolong dibuka kembali seperti itu, karena itu akan nyangkut-nyangkut di mata kuliah semuanya, dan itu nanti kalian kalau uji kompetensi perawat setelah profesi itu seringkali keluar soal-soal tersebut gitu ya. Nah, di sini hubungan perawat klien dalam keperawatan komunitas itu kita berkesinambungan terus-menerus. Jadi tadi tidak seperti kita ngasih obat hari ini, besok sembuh, terus pulang seperti itu. Enggak, tapi ini berkesinambungan gitu. Kita hari ini ngasih penyuluhan, kita besoknya lagi kita menanyakan kembali, memonitoring apakah yang sudah kita ajarkan tetap dilakukan, bagaimana perubahannya seperti itu. Dan itu pun berkesinambungan, nggak hanya sebulan 2 bulan, bahkan seterusnya seperti itu. Itulah perawat komunitas. Nah, tentunya saling percaya ya antara perawat dan klien. Kalau misalnya nggak percaya, ya susah masuk seperti itu. Makanya kita belajar BHSP ya, Bina Hubungan Saling Percaya. Kita kalau perawat, kalau klien percaya sama kita, insya Allah akan lancar. Nah, kemudian bersifat kelompok, kemitraan, kerjasama ya. Nah, ini lebih banyak sifatnya suportif, edukatif gitu ya. Perannya kita layanan kesehatan tentunya kita pendidik, memberikan edukasi gitu ya, pengelola, konselor, pembela klien, peneliti, penemu kasus secara dini. Ini sama lah gitu ya dengan peran-peran perawat pada umumnya yang sudah dipelajarin di mata kuliah sebelumnya, tetapi ini lebih fokus ke komunitas. Nah, inilah yang paling penting ya. Semuanya penting sih maksudnya. Nah, ini ada strategi intervensi keperawatan komunitas, ada proses kelompok. Karena kalau komunitas di sini bukan individu ya, bukan hanya individu maksud saya gitu, tapi lebih banyak ke kelompoknya. Jadi kalau intervensi keperawatan komunitas ini, kalau individu nanti kaitannya dengan keperawatan keluarga. Nah, kalau yang komunitas ini kita ke proses kelompok. Jadi kalau misalnya mengadakan kegiatan implementasi, misalnya kita melakukan implementasi terkait misalnya pendidikan kesehatan gizi seimbang pada anak usia sekolah. Nah, itu tidak ke satu anak saja. Jadi kita proses kelompok, banyak anak sekolah kita kumpulkan, misalnya 15 orang. Kita ajarkan misalnya TAK. Nah, mungkin kalian nanti di jiwa ya semester ini belajar tentang TAK, terapi aktivitas kelompok. Nah, itu nanti diingat-ingat karena ada kaitannya dengan komunitas untuk mengadakan terapi kelompok ini. Kemudian Penkes ya, pendidikan kesehatan seperti biasanya yang ada di Promkes. Nah, untuk Penkes ini di komunitas ini tolong di medianya, metodenya itu lihat apa sasarannya.
yang sering kali itu mahasiswa sudah bagus tuh, udah cakep bikin poster, medianya udah bagus. Pernah ada yang sampai dulu ya sebelum pandemi sampai bawa ke percetakan, bagus gitu poster. Tapi sasarannya itu lansia dan ternyata lansianya nggak bisa baca gitu. Jadi misalnya gini, kita sebelum penkes mungkin kita tanya, nenek, kakek, kelihatan nggak ini gitu ya? Kelihatan. Gitu. Udah, pas udah berjalannya acara dijelasin ini kayak banyak melongo gitu ya. Melongo itu apa ya? Bengong seperti itu. Nah, ternyata usut punya usut, setelah diselidikin ternyata nenek kakeknya itu pada nggak bisa baca, jadi tulisannya memang kelihatan tapi tidak terbaca gitu ya. Jadi paling penting itu juga, dari tadi ngomongnya paling penting ya, semuanya memang penting gitu. Nah itu kita ini apa namanya, tanyakan, kita mengkaji terkait pendidikannya gitu, bisa baca tulis atau tidak. Nah kalau misalnya nggak bisa baca, nah Penkes kan nggak harus leaflet, kemudian poster, cari media lain gitu, kan bisa berupa games, bisa gambar gitu ya. Intervensi profesional perawat. Nah, intervensi profesional perawat di sini dalam melakukan intervensi keperawatan komunitas harus profesional ya, jangan hanya misalnya kita ngajarin pada pasien ini komunitas banyak yang hipertensi, misalnya hipertensi, terus kita implementasinya ngajarin rebus daun salam. Nah, emang sih itu ada evidence base-nya bahwa ini penelitian, maksudnya penelitian bahwa daun salam bisa ini ya menurunkan tekanan darah, tetapi carilah intervensi profesional lainnya seperti itu. Jangan hanya yang bantu ngerebus gitu. Masih banyak intervensi profesional keperawatan yang lain. Gitu, ya. Nah, kemitraan kerjasama di sini tadi yang seperti saya jelaskan, kerjasama dengan siapa? Tadi dengan pihak puskesmas, kelurahan, kecamatan, RW, RT, gitu, kader. Nah, ini yang paling yang ini ya, yang apa namanya, dari tadi penting terus ya gitu. Ini itu untuk penting untuk mensukseskan program-program kita. Dan pemberdayaan di sini tentunya memberdayakan masyarakat seperti itu. Maksudnya gimana? Nah, kalau kita misalnya mau mengadakan kegiatan seperti itu, kita kerjasama dengan masyarakat. Nah, nanti kalian di semester depan komunitas akan diajarkan tentang MMD gitu, musyawarah mufakat desa seperti itu. Nah, di sana membuat plan of action seperti itu. Untuk perencanaannya di sini bisa memberdayakan masyarakat. Misalnya apa? Kita mau mengadakan senam. Senam kan butuh tempat luas ya, seperti itu. Masa sih kita mau menyewa lapangan gitu? Nah, kita tanya ke warga, bisa dipakai nggak itu? Seperti itu. Atau misalnya warganya, oh ini aja di lapangan dekat rumah saya. Atau misalnya mau mengadakan penyuluhan, oh di rumah saya aja, luas dan sebagainya. Itulah memberdayakan masyarakat gitu. Jadi ada simbiosis mutualisme. Kita untungkan, mereka diuntungkan gitu ya. Nah ini tadi intervensinya primer, sekunder, tersier. Primer ini adalah tindakan yang diambil sebelum terjadinya masalah kesehatan. Nah, biasanya ini promosi kesehatan, kemudian vaksin seperti itu ya. Nah ini apa namanya, sebelum terjadinya masalah kesehatan gitu ya, primer, vaksin, promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, Penkes. Nah, kalau sekunder itu identifikasi dini pengobatan masalah kesehatan ya, terhadap masalah kesehatan yang telah muncul. Jadi di sini udah mulai ada nih gejala-gejalanya, tanda-tandanya. Mungkin contohnya apa namanya? Sadari gitu ya, periksa payudara sendiri, nah itu sekunder. Kemudian tersier itu mengembalikan klien ke tingkat fungsi tertinggi.
fokusnya adalah pencegahan ke kambuh. Jadi dia udah sakit, jadi gimana sih biar nggak kambuh lagi seperti itu. Oleh karena itu, keperawatan komunitas di sini kalian juga sudah harus ini kalau bisa sudah lulus nih mata kuliah yang lainnya. Jadi nanti ketika kalian praktek di masyarakat, misalnya ada pasien diabetes mellitus, terus misalnya ada luka gangren, nah kalian bisa tuh merawat lukanya gitu ya, meskipun bukan KMB. Nah ini kan di masyarakat. Begitu juga kalau misalnya nanti nemuin ada ibu hamil gitu. Nah itu kan sudah belajar tuh di maternitas, gimana sih pemeriksaan Leopoldnya gitu ya. Nah di sini penutupnya bahwa pelayanan keperawatan komunitas di sini merupakan pelayanan profesional, ya, profesional yang ditujukan pada klien. Kliennya siapa? Individu, keluarga, kelompok, komunitas yang dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat. Itu gitu ya. Nah, itu mungkin dari saya terkait pengantar ya, pengantar kesehatan komunitas. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, Veka. Buka aja mic-nya. Halo, Ibu. Sebelumnya suara saya apakah terdengar, Bu? Jelas. Iya, Bu. Ya, Di sini jelas. mau bertanya, Bu, mengenai kader tadi. Sebelumnya Vega waktu itu pernah mengikuti pengabdian masyarakat ya, Bu. Namun itu kalau nggak salah pengabdiannya mengenai narkoba. Nah, kan tadi mengenai kalau misalnya kader itu orang-orang yang dipercaya ya, Bu, kalau nggak salah ya, Bu, yang sepemahaman saya dari Ibu menjelaskan. Nah, namun ketika saya pikir tuh awalnya kita memberikan sebuah edukasi itu memang para kaderisasinya ini untuk membantu kita promosi kesehatan ke warga lainnya itu dia juga kayak nggak melakukan hal itu gitu, Bu. Tetapi ternyata kenyataannya ketika saya tahu gitu malah lebih parah gitu, Bu, daripada masyarakat lainnya. Kayak misalnya minum minuman yang beralkohol, terus ngerokok. Nah, terus saya bingung di sini, Bu. Kita sebagai perawat harus bagaimana gitu, Bu, bersikapnya? Apakah maksudnya kayak dia bisa nggak nanti mencontoh yang baik ke masyarakat sedangkan posisi dia adalah kader gitu, Bu. Bagaimana ya tanggapan Ibu dengan hal ini? Baik, terima kasih Veka. Ya, yang kader itu kan sebenarnya adalah perpanjangan tangan dari kita ya, gitu, membantu kita gitu. Karena kalau kita langsung sendiri terjun ke masyarakat seperti itu, ya waktunya kurang gitu. Kan kita bukan amoeba ya bisa membelah diri banyak seperti itu. Nah, sebaiknya gitu ya, sebaiknya pilih kader yang baik sebenarnya. Seharusnya ya kalau misalnya kadernya seperti itu ya lebih baik dicari pengganti yang lain karena di satu sisi yang lain kader itu kan contoh dari masyarakat ya seperti itu. Seperti halnya kayak dosen gitu ya. Dosen ini kan sebenarnya selain mengajar gitu ya, mengajar materi kuliah kan juga sebagai contoh gitu ya, mulai misalnya dari cara berkomunikasi dengan mahasiswa, kemudian berpakaian seperti itu gitu. Jadi sebagai contoh gitu. Jadi, seperti halnya dengan kader ya, harusnya kadernya itu yang bisa dijadikan contoh. Kalau misalnya kadernya lebih parah gitu ya, tapi kalau misalnya dalam hal lebih parah kesehatan, misalnya kadernya ini punya masalah diabetes mellitus atau punya masalah hipertensi, nah kalau ini nggak apa-apa ya gitu, karena itu kan masalah kesehatan secara fisik gitu. Nah kalau misalnya masalah yang ternyata nauzubillah min dzalik ya, ternyata misalnya kadernya tadi ada masalah yang mental seperti itu tadi ya, lebih baik dicari yang lainnya seperti itu karena ya pasti kader itu sebagai contoh. Kalau misalnya kader itu kita minta tolong untuk mengadakan kegiatan promosi kesehatan sementara kita tidak bisa hadir,
ya pasti orang akan mikir kan seperti itu. Misalnya dia ngomong kayak gitu, tetapi kok tidak tidak dilakukan sendiri ya, seperti itu. Gitu. Seperti itu VK. Jadi menurut saya lebih baik kalau nemuin kasus kayak gitu ya bisa diusulkan diganti kadernya, seperti itu. Cari kader yang lebih baik, insya Allah pasti ada. Gitu ya VK. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Sama-sama, tapi memang susah ya, agak susah mungkin karena harus mencari gitu. Tapi ya demi kebaikan bersama dan demi tercapainya tujuan, yaitu meningkatkan kesehatan gitu. Ya, tuh silakan kalau ada yang bertanya lagi. Ini ada yang tanya ya di sini, tar dulu. Oh, pakai negeri tadi ya, Universitas Negeri Jember ya, betul. Bedanya perawat komunitas dan konseling Kesmas. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Nurul ya, dan semuanya teman-teman di sini. Kalau kesehatan masyarakat, jadi komunitas dan keperawatan komunitas dan kesehatan masyarakat tuh sama ya, mirip ya, public health. Kalau kita ada public health nursing, ada nursingnya, keperawatan kesehatan komunitas, seperti itu. Nah, sasarannya pun sebenarnya sama. Bedanya apa? Kita ada asuhan keperawatan, ya. Kita ada asuhan keperawatan. Jadi kita tidak langsung, misalnya di situ kita dapat info, di situ banyak yang pakai narkoba gitu. Kemudian kita langsung mengadakan penyuluhan narkoba. Oh, tidak seperti itu kalau kita sebagai perawat komunitas, tapi kita harus nyusurin dari atas, yaitu kita melakukan pengkajian dulu. Kemudian setelah kita mendapat pengkajian, kita menentukan analisa data, kemudian nanti kita mendiagnosa. Diagnosa tersebut kita melakukan scoring. Nah, jadi nanti di keperawatan komunitas ini ada yang namanya scoring. Kita kan udah belajar ya kalau di keperawatan yang lain. Nah, kalau di keperawatan komunitas ini untuk menentukan diagnosa mana yang diutamakan dikerjakan terlebih dahulu itu dengan melihat scoringnya. Nanti ada poin-poin scoringnya seperti itu. Nah, kemudian kita menentukan rencana keperawatan komunitas, kemudian kita melakukan implementasi dan evaluasi. Nah, 5 proses inilah proses asuhan keperawatan. Gitu ya, Nurul ya. Mana Nurul? Nurul? Ya. Yang lain masih kedengaran kan ya suara saya ya? Terdengar Bu. Baik, ya. Ya, ini udah dijawab ya sama Baby ya. Terima kasih ya Baby bahwa perawat ada ASKEP. Betul, ya ASKEP ada asuhan keperawatan gitu. Jadi ya beda gitu. Jadi kalau misalnya komunitas sama aja dengan public health, beda. Kita ada asuhan keperawatannya. Seperti itu. Itu silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, silakan. Mungkin dari sekarang sudah mulai ini tuh. Aku kan nanti kalian ini ya semester ini semester 5, kemudian semester 6, 7. Nah, habis itu skripsi. Mungkin udah mulai nih terpikir nanti mungkin nanti saya akan skripsinya tentang apa gitu, karena kan di semester ini kalian belajar komunitas, keluarga, jiwa, seperti itu ya. Ini tadi ada yang bertanya VK dulu, prospek kerja keperawatan
Kok maternitas? Mereka maksudnya gimana, maternitas atau komunitas maksudnya? Ibu, mohon maaf sih, saya salah ketik komunitas, Bu. Ini maksudnya prospek kerja maternitas atau komunitas? Halo Ibu, iya komunitas Bu, saya salah ketik Bu, mohon maaf Bu. Iya. Keperawatan komunitas itu kerjanya prospeknya di mana gitu? Ya bisa sebagai peneliti di komunitas, bisa sebagai pendidik, di dosen seperti itu, bisa di puskesmas. Nah tadi ya itu peran komunitas juga, puskesmas, kemudian di UKS sekolah, bisa di perusahaan-perusahaan seperti itu perawat komunitas. Kak, ada tanggapan Kak? Mungkin ini Bu masih saya pikirin lagi Bu, nanti saya akan tanyakan mungkin Baby dulu aja Bu. Oh ya, baik. Ya silakan Baby. Baik Ibu izin bertanya, misalnya kan saya udah ada bayangan saya mau ngambil nanti skripsi itu komunitas. Nah kalau dari Ibu kira-kira apa aja sih yang dibutuhin atau tips-tipsnya, jadi biar kalau bisa diri sekarang itu udah mulai nyicil gitu Bu. Terima kasih. Ya, jadi apa namanya, kalau skripsi itu ya cari referensinya, cari referensi yang banyak gitu, simpen referensi-referensi jurnal, buku yang banyak gitu. Misalnya kalian mau tentang komunitas area mana nih gitu, misalnya balita, misalnya tentang stunting gitu ya, stunting pada balita di komunitas. Berarti cari referensi jurnal-jurnal yang banyak tentang stunting di komunitas seperti itu. Misalnya tentang remaja, misalnya terkait narkoba tadi contohnya, cari referensi-referensi terbanyak. Jadi kalian kalau misalnya ada kesempatan gitu ya, cari referensi-referensi terbanyak. Cari di Google Scholar tuh. Google Scholar tuh banyak banget penelitian-penelitian terbaru ya, tapi ya 5 tahun terakhir lah, seperti jurnal-jurnal kumpulin gitu, dibaca. Nah, tapi kalau mahasiswa ini ya udah ngumpulin aja udah tenang gitu. Ya kumpulin banyak sebanyak-banyaknya gitu. Nanti kalau misalnya udah dapat, nanti udah memasuki skripsi, enak tuh udah banyak referensi-referensinya gitu. Kalau menurut saya sih ini, kalian misalnya nih ya udah suka di area tertentu untuk skripsi seperti itu. Nah, tapi skripsi ini nanti itu ya ada kuota ya gitu, kuota. Jadi misalnya kalian pengen di komunitas tetapi kuotanya penuh. Nah, bisa jadi dialihkan ke area lain gitu. Tapi kalau komunitas mah insya Allah nggak ini ya, misalnya tentang stunting tadi. Nah, stunting kan bisa pindah ke anak gitu, misalnya keperawatan anak maksudnya. Nah, kalian kalau nyari referensi-referensi jangan hanya dibaca, bikin tabel di Word atau di Excel, terserah. Apa itu Bu isinya? Judul yang kalian baca, papernya itu apa, tahun, penulisnya siapa, tulis hasilnya, intinya apa. Atau kalau misalnya nggak mau nulis di situ, itulah stabiloin di papernya itu, seperti itu. Gitu. Jadi nanti ketika kalian sudah masuk ke skripsi, nggak baca dari awal tapi udah tahu, oh ini skripsi ya, oh ini paper yang ini, referensi ini terkait ini, hasilnya ini, yang ini hasilnya ini, seperti itu gitu. Jadi akan lebih mudah gitu Baby. Baik Ibu, jadi saya coba ulang ya Bu. Yang pertama itu kita tentuin dulu nih pengen masuknya tadi kan kelompok mana, misalnya komunitas balita, remaja, atau lansia gitu ya Bu. Terus nanti kita mulai nyicil dulu bacanya, misalnya udah tahu oh pengen remaja, ya udah yang berkaitan dulu gitu ya Bu. Jadi biar lebih gampang nanti. Terima kasih Iya, banyak. cari fenomena, nanti kan kalian sebenarnya nanti ada tuh
nanti kalian ada mata kuliah metodologi penelitian di semester 7 gitu. Jadi nanti diajarin tuh metodologi penelitian tuh kayak gimana gitu. Nah, mungkin saya kasih tahu sedikit ya di sini ya. Jadi nanti kalian tuh mencari fenomena. Paling awal itu adalah fenomena. Jadi apa sih yang lagi ngetren saat ini, fenomena terbaru seperti itu. Novelty. Novelty itu apa? Mungkin kemarin Fadia ya kemarin Pengmas itu ya ngajuin proposal bimbingan sama saya ya. Saya bilang novelty itu tuh keterbaruan. Jadi skripsi di sini adalah kalian mencari keterbaruan gitu. Misalnya anak sekolah misalnya sekarang kan lagi apa namanya PJJ ya, sekolah jarak jauh gitu. Anak sekolah kan biasanya harus apa namanya, biasanya kan main-main di luar. Kemudian sekarang nggak main-main di luar, tapi di dalam rumah aja banyak ngemil, jadinya berat badannya meningkat. Nah ini bener nggak sih, ada hubungannya nggak sih? Kemudian apa sih faktor yang mempengaruhi yang lain? Nah itu fenomenanya. Nah kemudian cari referensi-referensinya dari jurnal-jurnal terkaitnya, seperti itu. Kemudian kita olah menjadi proposal kita. Nah setelah itu kita teliti deh, kemudian ada hasilnya, udah lulus jadi eskep gitu. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Maaf ya Ibu, soalnya ini kita semua kayak masih hari pertama kuliah semester 5 tuh jadi semangat gitu Ibu. Di grup juga langsung pada ngomong gimana sih biar cepet lulus gitu Ibu. Jadi terjawab. Terima kasih Ibu. Ya pelan-pelan lah ya, pelan-pelan dinikmati gitu, dinikmati seperti ya memang sih ini karena kalian ya seperti itu, nanti kayak jalannya cepet banget, ada tugas ini, belum lagi ada kan semester term 1 ini ada komunitas keluarga jiwa ya, intinya adalah perkuliahan itu dinikmati ya, dinikmati, jangan dijadikan beban. Kalau dijadikan beban tuh nanti kalian akan stres seperti itu ya. Semangat ya. Ada pertanyaan lain? Ibu izin tanya yang lanjut. Ya silakan. Yang lanjut pertanyaan VK yang tadi prospek kerja dari keperawatan maternitas. Saya tuh masih bingung gitu Bu, kan karena hampir sama ya, sama kayak Kesmas. Jadi kalau misalnya kita ngambil keperawatan maternitas untuk kedepannya, komunitas kedepannya, itu harus ada, kita harus ngikutin spesialisasi atau, ya maaf ya Anita, komunitas harus mengikuti spesialisasi dulu atau S2 dulu atau bagaimana ya Bu? Untuk mengambil biar kita bisa enggak. Oh enggak. Gimana Bu? Enggak. Kan perawat komunitas kayak di puskesmas kan ada yang D3 juga. Di perusahaan juga ada yang D3 juga gitu. Jadi tidak harus S2. D3 as a nurse seperti itu bisa, seperti itu. Perawat UKS juga bisa ada tuh, yang di sekolah anak saya ini perawat UKS-nya adalah nurse seperti itu. Pun di puskesmas kan juga ada ya yang perawat komunitasnya itu D3 seperti itu. Ada juga yang di suatu perusahaan perawat perawat di perusahaan itu D3, ada yang nurse seperti itu. Gitu. Tidak harus ngambil SP, spesialis komunitas, tidak harus di gitu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Udah, kalau udah saya akan tutup dulu materi ini, nanti kita lanjut lagi ya. Saya tutup dulu.